Oke teman-teman, jadi hari ini gue mau mereview mesin lagi. Jadi ini video adalah video pertama di awal tahun 2021. Oke, jadi mesinnya itu sama dari Ferrati Vero juga, dari PT Indotara Persada. Tapi jenisnya beda. Nah, di sini sudah kelihatan kalau mesin espresso ini sudah include dengan grinder. Gitu. Jadi bisa dibilang teman-teman udah beli satu mesin ini udah nggak usah mikirin grinder lagi karena sudah dapat. Oke, seperti biasa pertama-tama dapat apa aja sih teman-teman kalau beli mesin ini? Oke, yang pertama warranty card. Warranty card ini kartu garansi seperti ini. Nah ini ya penting lah ya, karena nanti teman-teman kalau mesinnya ada masalah, ada di memang cacat pabrik, teman-teman bisa klaim. Yang pertama. Terus yang kedua di sini ada instruction manual. Oke, jadi mesinnya ini FCM 5700 AC. Oke, instruction manual ini teman-teman harus baca dulu sebelum teman-teman pakai mesinnya supaya menghindari teman-teman salah penggunaan gitu. Karena kalau misalkan salah penggunaan nanti takutnya garansinya nggak bisa diklaim. Oke, terus yang berikutnya ini lebih fokusnya ke grind size lah. Untuk penggunaan grindernya, terus ukuran espressonya berapa gitu ya. Nah jadi teman-teman bisa baca-baca dulu aja sebelum pakai. Terus yang berikutnya teman-teman dapat ini ada portafilter. Portafilternya ini dia solid, bahannya berat juga, tebel nih. Kalau ini dari stainless, oke, kelihatan banget. Terus di bagian sini ada karet nih, jadi teman-teman kalau mau tamping di atas meja udah nggak perlu pakai tamping mat lagi. Oke, terus yang berikutnya teman-teman dapat single dan double portafilter. Gini, single basket, coffee basketnya teman-teman dapat dua, yang single dan yang double. Nah untuk yang single gue nggak akan pernah pakai. Nah untuk yang double-nya ini dia setelah gue coba-coba dia idealnya ada di 17 gram lah. Kalau 18 gram terlalu banyak, terlalu penuh lah. Oke, pasang lagi. Terus selanjutnya teman-teman akan dapat temper. Nah tempernya ini juga berat, solid, bagus banget sih kalau menurut gue. Jadi bagian pegangannya juga pas di tangan, bagian besinya nggak terlalu tebal, dan ini bahannya juga stainless. Terus teman-teman dapat milk jug ini, oke, yang ada grafir di sini, kelihatan nggak ya? Ferrati Vero, di sini ada tulisannya. Oke, seperti ini. Nah ini ukurannya kalau nggak salah mungkin sekitar, yang pasti ini 400 sampai 500 mili mungkin ya. Terus yang berikutnya teman-teman dapat sendok kopi. Oke, sendok kopi, brush, sikat untuk bersihin grindernya. Terus teman-teman dapat ini satu yang kayak ada colokan gini. Oke, ini kelihatan ya. Nah ini colokannya teman-teman bisa pakai untuk bersihin lubang untuk steamernya gitu, karena kalau mampet atau gimana, jadi teman-teman udah dapet, tinggal bersihin aja. Oke, nah sekarang kita ke mesinnya sendiri. Oke, nah mesinnya seperti ini teman-teman. Dia dayanya wattnya itu 1360 watt. Jadi dia cuma ada 4 tombol doang seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah terus di bagian tengah ini dia ada manometer untuk teman-teman tahu seberapa sih tekanan yang cocok buat bikin espresso. Nah untuk tombol yang ini, dia ini tombol untuk on off. Nah terus yang bagian ini untuk air panas. Jadi tapi air panasnya tuh dia keluarnya dari steamer juga teman-teman ya. Jadi di sini nggak ada buat tempat keluar air panasnya. Nah terus ini tombol single dan double. Nah untuk single dan double-nya ini teman-teman bisa program. Jadi dia sudah programmable gitu. Misalkan teman-teman mau set singlenya cuma berapa detik, terus double-nya berapa detik, itu teman-teman bisa. Tapi saran dari gua udah cukup ikutin dari settingan pabriknya aja. Karena gua udah coba-coba untuk settingan pabriknya sudah oke. Gitu. Terus kita ke bagian bawahnya, dia ada drip tray. Drip tray ini dia ada bagian merahnya ini, teman-teman bisa lihat. Nah merah-merahnya ini ada tulisan. Jadi kalau misalkan drip tray teman-teman sudah penuh, yang tulisan merah ini akan ngangkat ke atas gitu. Jadi sudah ada indikatornya.
Nah terus di bagian sini teman-teman lihat ada seperti lubang. Nah dia ini prinsipnya itu hampir sama dengan dua mesin Verati Vero sebelumnya. Jadi dia bisa release pressure gitu. Jadi kalau misalnya nanti pada saat teman-teman steam, jadi steamnya nggak kesimpan di dalam. Jadi steamnya bisa teman-teman steamnya bisa keluar secara otomatis. Nah terus di sini untuk steam warnya juga sudah ada pegangan karetnya yang tebel, karena kalau nggak ada giniannya udah pasti panas kalau teman-teman pegang. Nah dia lubangnya cuma satu, single hole di bagian tengah aja. Nah terus ke bagian belakang di sini ada teman-teman buat taruh tempat air. Ini teman-teman harus pastikan jangan sampai pernah kosong selama teman-teman pakai mesinnya, karena kalau sampai kosong nanti takutnya sistem pemanasan itu bisa rusak, bisa jebol. Oke, terus kita lihat ke bagian kanan mesinnya. Oke, di sini ada untuk steamer. Nanti untuk detailnya akan gue kasih lihat. Jadi dia kalau teman-teman mau steam, teman-teman harus putar dulu ke bagian preheat. Jadi dia sebelum teman-teman mau steam, teman-teman putar ke bagian preheat dulu. Setelah dia sudah ready panas, baru nanti di sini ada lampunya akan solid, nggak kedip-kedip, warnanya putih. Nah, terus sekarang kita ke grindernya. Oke, bagian grinder atas ini cara bukanya gampang banget dia teman-teman, tinggal putar aja berlawanan arah jarum jam, putar. Nah ini teman-teman sudah bisa angkat untuk bin hoppernya gitu. Nah jadi bin hoppernya ini yang gue suka, dia sudah otomatis menutup kalau misalkan teman-teman putar dari si tempatnya gitu. Untuk kapasitasnya sendiri dia ini kurang lebih sekitar 250 gram doang. Ya untuk rumahan juga nggak terlalu banyak, nggak masalah. Oke, terus pasangnya sama seperti tadi, di sini diposisikan dulu. Di sini ada kelihatan tulis, ada kayak gambar gembok yang kebuka gitu. Nah untuk locknya yang di sini ini gambarnya sudah yang kayak gembok terkunci gitu. Jadi pasang dulu, putar searah jarum jam. Nah dia langsung bin hoppernya yang tadi bagian bawahnya akan kebuka. Nah, sekarang kita lihat ke bagian burnya. Nah nanti teman-teman di sini akan kelihatan nih ada tombol merah gitu ya. Nah ini teman-teman, kalau ini gunanya untuk teman-teman ngebuka si burnya. Terus di bagian bawah bur juga di sini ada porta filter holder yang bisa dilepas. Jadi teman-teman kalau mau pakai baru dipasang. Nah jadi kalau mau ngebukanya itu teman-teman harus pencet dulu tombol yang merah ini yang kecil, pencet. Terus bagian bawahnya diputer berlawanan arah jarum jam, baru teman-teman buka. Jadi dia burnya seperti ini teman-teman. Ini juga range pengaturannya dari angka 1 sampai 15. Range-nya lumayan gede juga. Gitu. Kalau mau pasangnya juga di sini ada bagian, ada yang garis ke atas, ditempatkan dulu di posisi yang ada tombol merah. Oke, kalau sudah masuk pastikan rata baru putar sampai bunyi klik. Nah, nanti kalau misalkan mesinnya sambil teman-teman nyalain, kalau misalkan bagian burnya belum terpasang dengan sempurna, nanti dia akan, lampunya akan warnanya bukan solid putih, tapi dia akan kedip-kedip merah. Itu artinya teman-teman pasang si grindernya belum tepat gitu. Jadi dia ini mesinnya pemanasannya cepat banget karena sistem pemanasannya sama dengan dua mesin sebelumnya. Nah, nanti abis gue coba bikin espresso, terus gue coba bikin latte artnya, nanti baru gue akan kasih kesimpulan mesin ini apakah bagus, rekomen atau enggak. Oke, jadi sekarang kita coba buat espressonya dulu. Nanti untuk beansnya ini gue pakai yang medium roast. Terus untuk grind size-nya, kalau gue di sini pakai nomor 6, tapi nanti teman-teman jangan ikutin. Misalkan gue pakai nomor 6 atau ada yang lain pakai nomor 7, nomor 8, jangan diikutin karena memang harus dicoba sendiri gitu. Ini gue pakai sekitar 17 gram karena kalau sampai 19 gram itu terlalu penuh, jadi nanti biasanya mampet gitu. Nah ini memang gilingnya agak-agak lama karena dia jarak inner bur sama outer bur itu
deket banget gitu. Nanti kalau teman-teman pakai beans yang bijinya agak-agak gede, nanti biasanya semakin lama gitu lah. Oke, diratain dulu, baru ditempel. Udah. Sekarang kita coba. Nanti gue pakainya yang tombolnya yang double, jadi gue nggak ubah-ubah lagi, sesuai sama settingan dari pabrik aja. Preinfusi 3 detik, nah baru dia langsung brew ya, keluar lagi nih. Oke, kenapa gelasnya gue angkat? Karena kalau gue taruh dia karena spotnya terlalu pendek gitu ya jaraknya, jadi nanti dia biasanya muncrat gitu keluar, jadi kurang bagus. Oke, kremanya bisa dilihat. Nah, tadi tuh barnya, tekanan bar yang di manometer ini tadi sekitar hampir 12 bar. Yang udah gue coba-coba, kalau misalkan dia 9 bar rasanya cenderung cuma asam doang gitu loh. Kalau misalkan udah lebih dari 9 atau 10 itu biasanya rasa yang lebih kompleks, lebih banyak rasa yang kita dapat. Jadi dominannya bukan cuma asam doang gitu. Tapi kalau misalkan dibandingkan sama mesin mesin pro biasanya kan suka banyak yang tanya itu ya, dari segi harga aja udah nggak bisa dibandingin gitu. Jadi jangan berharap kalau mesin harga segini bisa sama kayak mesin yang pro dari segi rasa gitu. Itu udah pasti nggak bakal bisa gitu. Nah di sini gue coba untuk bikin latte artnya karena untuk steam susunya memang agak tricky, jadi nanti teman-teman coba ikutin caranya aja supaya nggak terlalu bingung, nggak terlalu banyak buang-buang susu lah. Jadi seperti biasa bikin espresso dari awal. Nah untuk milk jugnya gue nggak pakai dari yang Verate Verocasi. Alasannya kenapa nanti akan gue jelaskan. Udah, nanti gue bikinnya double. Jadi bukan jadi satu cangkir, gue mau bikin double espresso. Udah, tamping. Terus nah ini satu gelas aja. Aduh. Oke. Nah usahakan susunya masih dalam keadaan dingin. Nah terus teman-teman setelah selesai bikin espresso, yang bagian sini nih teman-teman langsung puter ke yang tulisan preheat sampai dia kedip-kedip. Nah ini dia mempersiapkan dulu nih, persiapin untuk elemen pemanasnya buat nanti steam. Kan kedip-kedip nih, ini tulisan preheat. Karena kalau kita off nanti dia ready-nya untuk brewing. Nah, terus kalau sudah ready gini, nih ya udah lampunya sudah solid, nggak kedip, puter ke max dulu. Jadi kita mau flash dulu supaya yang keluar pertama kali biasanya air nih. Udah kalau pressure udah kencang, udah stabil, puternya balikin ke preheat lagi, jangan ke off. Nah ini dia release pressure. Nah terus masukinnya posisinya gini, jadi bener-bener dia cuma ngambang banget, terus agak mepetin ke tembok jugnya. Kalau udah puter. Oke. Jadi pertama kali kita mau masukin udaranya dulu. Masukin udara. Nah abis itu, nah bisa dilihat ke sini. Nah yang kita mau tuh supaya bagian susu sini juga ada muter, supaya dia nanti microfoamnya bagus. Nah dia karena pressure yang nggak terlalu gede, jadi untuk steamnya waktunya lumayan panjang. Semakin dingin susunya udah pasti waktu steamnya akan semakin lama.
Kalau suhunya sudah, nah udah, jangan lupa dilap supaya lubang steamnya nggak mampet, karena dia cuma satu nih. Udah, habis itu pastiin udah kencang baru. Nah ini dia keluar asap begini karena ada release pressure. Kurang lebih foamnya begini. Oke, sudah. Sekarang kita tuang. Oke, coba dilihatin ke sini. Diaduk dulu, baru kita tuang. Nah, untuk foamnya memang biasanya ini udah gue berkali-kali coba, jadi dia foamnya cenderung agak-agak dry. Ya karena itu, yang tadi karena pressure-nya memang agak kurang kencang dibandingkan dengan dua mesin yang sebelumnya. Cuma kalau misalnya kita lihat dari mesinnya sendiri, karena kan ini lebih fokusnya kita beli mesin udah dapat grinder. Nah cuma untuk steamnya semakin besar milk jugnya nih, biasanya akan semakin susah kita dapat putaran susunya. Nah makanya kenapa gue nggak saranin teman-teman pakai milk jug yang dapat dari Verati Vero ya, karena dia ukurannya gede. Ini sekitar mungkin hampir 500 mili, sedangkan kalau yang tadi yang gue pakai ini cuma 350 mili gitu. Jadi itu pun isinya cuma nggak sampai di spoutnya gitu, cuma di bawah spoutnya, kurang lebih 1 cm. Nah, tapi rasanya kita cobain dulu. Kalau rasa memang tergantung beansnya sih. Kalau misalnya teman-teman beansnya cocok ya, atau beansnya memang untuk espresso, udah pasti cocok. Nah terus yang berikutnya setelah teman-teman pakai, teman-teman matiin. Nah jangan lupa teman-teman untuk bersihin bagian shower screen-nya. Biasanya dia di shower screen itu suka banyak bubuk kopi. Nah, terus untuk bagian sininya, bagian drip tray-nya, oke. Ini dia bisa banyak air gini bukan karena tadi gua flush untuk brewnya, tapi dia di bagian sini nih yang tadi gue jelasin di awal, dia memang udah ada lubang dari grow padnya dia untuk ngeluarin pressure gitu. Nah ini jangan lupa dibersihin karena ini pasti banyak sisa minyak kopi itu. Nah minyak kopi ini keluarnya dari sini, dari dalam lubang sini gitu. Oke, nanti kalau teman-teman minat sama mesin ini, nanti gue akan kasih link pembeliannya di deskripsi. Jangan tanya harga di kolom komentar, karena gue nggak jualan di sini. Gue cuma mereview aja. Cuma nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan, mau tanya-tanya, silahkan teman-teman komen di kolom komentar aja. Nanti secepat mungkin akan gue balas. Terus untuk link pembelian Instagramnya Indotara Persada nanti gue akan taruh juga di deskripsi. Oke, sekian video dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.